Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza in kana fi ihwa'u sa'rin wa talbisin fa huwa min babi dzulmi wa qad sabaq. Wa hadza utawi ikilah mazkur min napa niku wau mughabanah niku. In kana lamun ono iku fihi dalam hadza apa ikhfa'u sa'rin nyamaraken rego wa talbisin lan bawur itu menipu, menyamarkan harga yang sesungguhnya. Fahuwa utai mengkono ikhfa iku mimba bidzulmi saking golongane penggawe zalim. Waqad sabaqan halus disi apa mengkono babu zulmi. Jadi ihsan dalam jual beli orang harus melakukan yang baik ya. Berbuat baik termasuk jangan berlebihan mengambil untung, ataupun jangan menyembunyikan harga yang sesungguhnya. Wafil hadis ikutin dalam hadis ghabnul mutarsil haramun. Ghabnul mutarsili utawi kerugiane wong kang mustarsil. Ghabnul mustarsili utawi kerugiane wong kang utusan iku haramun haram. Jadi orang yang dirugikan ya. Tidak boleh bisnis itu merugikan orang yang mempercayai dia, orang yang menyuruh ya. Kalau kamu disuruh beli, ya berikan harga yang sesungguhnya. Jangan kamu bikin harga sendiri ya. Jangan dimaklari, itu tidak boleh ya. Wa qala Zubair bin Adi, wa qala ndaw sapa Zubair bin Adi, Imam Zubair bin Adi Al-Hamdani, adraktu nemu ingsun thamaniya asyara ing 18 minas sahabati saking sahabat. Saya menemui 18 orang sahabat. Ma minhum ora ono iku setengah saking thamaniya asyar sapa hadun wong suci yuhsinu kang bagusi sapa mengkono ahad yastari kang tuku sapa mengkono ahad lahman ing daging bidirhamin kelawan sak dirham. Fa ghablu mithl haulail mutarsilina mongko teng ngrugiaken padane mengkono-mono wong kang utusan, maksudnya orang yang menyuruh memberi kepercayaan iku zulmun zalim ya. Kalau kamu disuruh, saya nggak ngerti komputer, nyuruh kamu beli komputer, jangan kamu terus ngerekayasa sendiri, bikin harga sendiri, itu zalim. Saya kan nggak tahu komputer diisi mendol, diisi tempe kan garu. Pokoknya aku percaya tuku komputer. Nah, orang yang dipercaya tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menipu ya. Wa ingkana lamun ono po mengkono ghabnu iku min ghairi talbisin saking tanpa ngapusi. Fa wa mengkono ghabnun iku min tarkil ihsani saking ninggal penggawe bagus. Wa qallama yatimu lan kiti banget dadi sempurna apa hadza ikilah mengkono ghabnu illa bitau talbisin angin kelawan maceme mbawur mengakali wa ihfa isyaril waqti lan nyamaraken regone mengkono waktu. Orang yang dagang dengan jujur itu memang sulit mendapat untung yang berlipat ganda. Karena dia kan mengetahui harga yang asli berapa. Ya wajar lah. Tetapi kalau orang menipu kan bisa aja sesuatu di markup, digelembungkan harganya menjadi mahal karena pembelinya tidak tahu. Nah yang seperti ini haram ya. Tetapi kalau dia itu menjual sesuatu dengan harga yang wajar ya, memang kulai samini total samini dengan wajar, pembeli juga rela kan, itu kan wajar. Tapi kalau orang menjual dengan sesuatu yang orang lain tidak ngerti dengan harga yang berlipat, nah itu termasuk tidak ihsan, tidak berbuat etis dalam perdagangan. Wa innamal ihsanu ana penutai gawe bagus al mahdhu kang murni iku ma perkara nukila kang dinukil apa ma anir sir sakati saking gesir sakati. Ana usudine sir sakati iku istara
tuku sapa Imam Sirri Sekti niku. Sirri Sekti ini nama ahli tasawuf ya, ulama yang terkenal. Dia suatu saat membeli karoluzin ing sak takerane miri, luz miri, kemiri itu untuk bumbu. Sak takere kemiri bisitina kelawan suida apane dinaron dinari. Dia beli kemiri sak karung harganya 60 dinar. Wa kata balan nulis napa niku? Nulis apa mengkono kat niku Sirri Sekti niku. Fi ru napa niku? Rus ya. Virus ma. Virus ma. Nah, jihi ya. Terus manaji ini bukan bahasa Arab ya. Itu bahasa Ajam. Cara sekarang itu bahasa asing yang diarabkan. Seperti di Indonesia kan ada notas. Notas itu kan asalnya bahasa Inggris, sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, harus manaji itu termasuk begitu. Bahasa Romawi yang sudah diadaptasi oleh bahasa Arab. Virus manaji ing dalam buku catatane ya. Mengkono Sirri Sekti niku ya. Artinya harus manaji kalau sekarang apa? Buku neraca, buku keluar masuk uang itu. Terus salah satu dana niro ing telu piro dinar ribhuhu utawi badine mengkono karoluzin niku. Wa ka'annahu nggih. Kaya kono Sirri Sekti iku ro'a ningali sapa Sirri Sekti ayar baha ing yento badi sapa mengkono Sirri Sekti alal asrati ing atase 10 dinar nisfa dinarin ing swidak dinar. Fasoro mongko dadi apa luzu miri iku bitis ina rego 90. Fata mongko teko ing Sirri Sekti sapa dalalu tukang nuduhaken dagangan. Dalal itu seperti makelar ya, menunjuk jalan. Wa talabalan nyupri sapa dalal al-luza ing miri. Faqala mongko dawuh sapa Sirri Sekti khud ngalapo sirahu ing mongkon luz. Kala ngucap sapa dalal bikam kelan piro? Faqala ngucap sapa Sirri Sekti bisala satin wasittina kelawan suwidak telu. Faqala mongko ngucap sapa dalalu tukang dagangan. Dalal itu orang yang menjalankan dagangan niku. Wa kana lan ono sapa dalal iku minas sholihina saking golongan wong kang saleh. Fakol soro temen dadi apa luzu kemiri iku bitis ina rego 90. Fakola ngucap sapa Sirri Sekti kot akot tu temen ngakati ingsun akdan ing akad la akhilhu kang orang ngudari ingsun hu ing akad. Lastu orang ana ingsun iku abihu adol ingsun hu ing mengkono luz illa bisala satin wasittina angin kelawan swidak telu dinar ya. Fakola ngucap sapa ad-dalalu tukang dagang niku tukang nuduhaken dagangan wa ingsun iku akotu ngakati ingsun baini antara ingsun wa bainallah antara Allah alla aghsa ing yen ora nipu ingsun musliman ing wong Islam. Lastu ora ingsun iku akhudhu ngalap ingsun mingka sanging sira illa bidisina angin kelan rego 90. Fakola moko ngucap sapa mengkono Sirri Sekti napa niku? Faqala ngucap sapa Sirri Sekti bundi ore. Faqala ngucap ndi. Falad dalal qala dawu sapa Sirri Sekti falad dalal mongko ora ana sapa dalal tukang nuduhaken dagangan. Dalal itu orang yang sales cara saniki. Iku ustara tuku sapa dalal min saking Sirri Sekti wala sirri lan ora ana sapa Sirri Sekti iku ba'a adol sapa mengkono Sirri Sekti ing luz. Fahadha utaikila misal iku mahdul insani mahdul ihsani murnine kai bagus minal janibeni saking arah luru.
Fa innahu sedune mengkono mahdul ihsan ma'al ilmi iku sertane ngawruhi bi haqiqatil hali kalawan hakikate kenyataan. Maksudnya begini, Sri Sikti seorang wali, seorang wali terkenal. Dia ini kulaan barang berupa kemiri. Dia ini kulak satu karung harganya 60 dinar. Dan dia menjualnya 63 dinar. Nah, padahal sesungguhnya kalau dijual dia itu bisa saja untung 50%. Artinya dia bisa menjual seharga 90 dinar. Terus ada sales orang yang dagang mau kulak. Dia tanya, mana itu kemirinya ini? Berapa harganya? 63. Dia bilang 63 karena saya beli 60, saya mau untung 3 dinar. Terus pembelinya mengatakan ini harganya itu 90. Maksudnya pasarannya sekian. Sri mengatakan enggak, saya cuma mau jual 63. Yang menjual kan bilang ini kalau saya jual pasti laku 90. Akhirnya dia tidak mau jual karena dia tidak mau untung yang lebih. Untung lebih gak gelem. Padahal kita ini kalau bisa kepingin untung sebanyak-banyaknya. Nah, ini contoh ihsan. Artinya mereka itu sama-sama jujur orang dahulu itu. Tidak mau selisih. Jadi kalau dia kepingin sekian ya sudah, nggak mau berlebihan. Wa yurwalan dan riwayatkan an Muhammad ibnil Munkadir sanging Kiai Muhammad ibnil Munkadir anna usri Muhammad ibnil Munkadir iku kana ono iku lahu kedue mengkono Muhammad ibnil Munkadir apa sugagun piro-piro pakaian sugagun sukok itu namanya apa kain ya, kain sukok jenis kain ya. Ba'duha utai sebagian yang mengkono sukok iku bi khamsatin rego 5 dinar wa ba'duha lan sebagian sukok iku bi asyratin rego 10 dinar. Artinya Muhammad bin Munkadir punya dagangan kain 2 jenis, kawi 1, kawi 2, harga 10 dan harga 5 ngaten. Terus faba'a mongko adol fi ghaibati ing dalam lungani Muhammad ibnil Munkadir sapa gulamuhu pembantune Muhammad. Suatu saat dia pergi, pembantunya menjual sukakan ing pira-pira kain minal khamsiyati saking rego 5 dinar bi asyratin kalawan 10. Pembantunya suatu saat menjualnya dengan harga lebih mahal, yang biasanya 50.000 dijual 100.000. Padahal itu harga biasanya 50.000 cara duit saniki 5 dinar. Falamma alima semangsa diurus sapa Muhammad bidzalika kan mengkono be lam yazal mongko ora leren-leren sapa mengkono Muhammad ya telubu nyupri sapa Muhammad dzalikal arabi ing mengkono wong Arabi orang gunung al mustari kang tuku sing tuku kemahalan tadi tulan nahari ing dalam dawane awan hatta wajadahu sehingga nemu sapa Muhammad hu ing Arabi wa qala lan ngucap sapa Muhammad lahu maring Arabi wa lafdzul qutil lafadz kitab qutil qulub. Maksudnya ini menukil dari kitab Qutil Qulub. Innal gulam sedune bocah pelayan iku qad ghalata teman-teman keliru sapa gulam. Faba amangko adol sapa gulam ka ing sira ma ing perkara yusawi kang madan napa ma khamsatan ing 5 dinar bi asra kelawan 10 dinar. Jadi ini salah satu contoh kejujurannya supaya kamu bisa memahami seperti apa sih orang dahulu itu kalau dagang nih. Ini untuk iktibar ya. Imam Ghazali memberi banyak contoh supaya kita ini ngambil iktibar, bukan hanya dalil. Dalil kan kita ini menjadi apa namanya tidak aplikatif. Ini Imam Ghazali memberi contoh-contoh. Benar nggak sih kejujuran itu bisa dilakukan? Nah ini contoh yang kedua. Ada Muhammad ibnil Munkadir jualan barang. Harganya itu 2 macam, 10 dan 5. Kain 2 macam, kawi 1, kawi 2. Suatu saat pembantunya datang. Dia sedang pergi, pembantunya keliru, menjual yang harga 5 dijual 10. Juragan yang pinter hari ini mesti ngomong, ya tak untung lah.
Mana no kain rego 5.000, payu 10.000, ya senang. Tapi Muhammad bin Munkadir tidak mau. Dia merasa ini pembelinya nanti akan menyesal. Karena apa? Biasanya itu harganya 5.000. Jadi tidak merasa senang dengan untung yang tidak wajar. Itulah. Bukan malah mencari untung yang tidak wajar. Orang dahulu itu malah takut ambil keuntungan yang tidak benar. Ini Imam Ghazali kasih contoh. Muhammad bin Munkadir ini punya toko, contoh kejujuran. Dia punya toko jual 2 jenis barang. Pamannya ini. Yang ini harga 5, ini harga 10. Ketika dia pergi, pembantunya itu keliru. Yang 5 ini dijual 10. Ya laku, barangnya baik. Ketika dia datang kaget, ini tadi dijual berapa? 10. Loh ini mestinya 5. Maka dia cari pembelinya. Ketemu, dikembalikan. Pak, tadi kamu beli di toko kemahalan. Mestinya 5, kamu beli 10. Pembelinya mengatakan gak apa-apa kok, saya mau, memang itu baik. Ada dia rela. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap gak mau. Padahal pembelinya mau. Itu loh. Bukan orang kedeluduk tuku gudang garam rego Cisamsu. Mana nih? Gudang garam berapa harganya? Piro sing rokokan niku lho. 18.000 Cisamsu. Ada rokokan jero piro? Cisamsu piro? Wah, karo rekan di rokok aku. Umpamanya orang jualnya kelarangan gitu. Umpamanya orang itu keliru jual surya harga Cisamsu, pembelinya mau, tetap dia kembalikan. Keliru tadi rego nih mestinya sekian. Pembelinya bilang enggak apa-apa kok, saya mau. Tapi penjualnya, karena penjualnya nih wali, orang jujur, dikembalikan. Faqala ngucap sapa mengkono Arabi ya hadza ikila wong penjual Muhammad qad raditu teman ridho ingsun. Enggak apa-apa wis aku ridho. Faqala ngucap sapa Muhammad bin Munkadir wa in radita, senajan ridho siro maring awakmu, meskipun kamu sudah rela pembeli, tapi saya penjualnya yang tidak rela. Fa inna suningsun ikulah nardo, ora ridho ingsun laka maring siro, ilama angin perkara nardo kang ridho ingsun du ingma li amfusina maring awak dewi ingsun. Pembeli sudah mau, enggak apa-apa, kelarangan. Harga 50 beli 100 sudah. Tapi penjualnya, ini penjualnya yang ngeyel. Bayangkan, aneh ini. Mestinya kan pembelinya yang ngeyel, balik no pola nih kemahalan. Ini aneh, yang jual malah yang kembalikan, merasa kemahalan. Pembelinya nggak mau, sudah nggak apa-apa pak, keliru rego gak apa-apa, saya ikhlas. Penjualnya nggak mau, ndak. Kamu pilih 3 hal. Ima anta khuda, angin ono kalani yen tong ngalap siro, sukotan ing kain minal asyariyat, sanging kain kang rego 10, bidarohimika kan piro-piro dirham siro. Nggak mau saya. Kamu pilihan pertama, ambil tukar. Saya beri kain yang harganya mahal, yang 10. Tadi yang kamu bawa itu kan kain harga 5, kamu beli 10. Umpamanya sarung atlas harga BHS. Pembelinya mau, penjualnya malah nggak mau, gitu. Ini loh hebatnya penjual pada masa itu. Dia bilang kamu uangmu masa juta, mestinya BHS. 500 apa? Mesti riset. Dia kembalikan, enggak, kamu ambil yang BHS, kamu ambil yang mahal, kembalikan itu yang murah. Wa imma an narudda alika khamsatan. Wa imma an narudda kalayan kembali akan ingsun, balik akan alika ing atas sira khamsatan ing 5 atau tak susui. Kamu tadi kan beli kemahalan 5, kamu beli 10, saya kembalikan susuknya yang 5. Wa imma an narudda ono kaliyan kembali akan sira alina ing sikito sikotana ing kain-kain kita wa ta'khudha lan ngalap sira darohimaka ing pira-pira dirham sira. Pilihan yang ketiga, kamu kembalikan saja semua, duitmu tak balik dong. Penjual saking ikhlasnya. Ini loh supaya jadi contoh bahwa orang dahulu dagang itu bisa dengan cara ikhlas, bisa dengan cara jujur gitu. Makanya kalau kamu tidak bisa dagang dengan jujur, kamu harus malu ya. Orang zaman dahulu itu bisa berdagang dengan cara yang jujur. Dan nyatanya mereka juga untung ya. Buktinya mereka juga bisa untung ya. Kalau kamu tidak bisa jualan dengan jujur, kamu harus malu. Wong orang yang jujur itu bisa. Kenapa sih kamu harus curang?
Ini kan kamu harus introspeksi. Muhammad Ibnul Munkadir, seorang pedagang dan sekaligus kiai, dia tidak rela ada pembeli yang membeli barangnya kemahalan. Padahal logikanya penjual ini kan untung. Barang 50.000 dibeli 100.000. Ini kan untung besar. Tapi karena dia itu jujur, merasa seandainya saya beli kemahalan saya nggak enak, dicari pembelinya dibalik no. Loh, ini kan keanehan. Hari ini mungkin dianggap aneh. Hampir mungkin tidak ada orang berpikiran seperti itu. Balik no, duwe wong sing kelarangan. Nah, yang banyak kan sebaliknya. Iso barang itu laku semahal-mahalnya. Tapi orang dahulu tidak mau. Dia hanya mau untung secukupnya. Jadi kalau ada pembeli terlalu mahal, dia malah tidak mau. Beda dengan hari ini. Orang kepinginnya kalau bisa untung 1000%. Untung serakus-rakusnya. Karena tidak ada akhlak. Orang zaman dahulu juga dagang. Orang Arab terkenal pedagang sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka itu pedagang, tapi dagangnya dengan cara yang jujur. Ini loh, supaya jadi introspeksi. Hari ini di tengah kerakusan, di tengah manusia yang semakin edan, dengan ngaji kitab Ihya ini kita akan mendapat gambaran. Oh iya ya, dulu orang dagang seperti itu. Mereka jujur, mereka juga hidup. Jadi kita ngambil pelajaran di sini. Orang dulu hati-hati, ngambil untung lebih aja nggak mau, apalagi menipu orang lain, apalagi bujuk, apalagi ngapusi. Nah, ini supaya jadi spirit ya. Imam Ghazali beri contoh banyak dalam kitab ini, contoh supaya kita mudah nangkapnya ya. Karena contoh ini berarti kan terjadi. Kalau dalil kan orang bisa mengatakan dalil loh, itu Nabi. Tapi ini bukan contoh. Begini loh, ulama dahulu dagang memberi contoh seperti ini. Nah ini supaya kita ngerti bahwa bisnis itu kalau dilakukan dengan jujur menjadi berkah ya. Dan kamu tidak akan hilang rezeki. Yakinlah rezeki itu datangnya dari Gusti Allah. Faqala al-Arabi atini awesiro khamsatan ing 5 dirham farada mongko balekno sapa mengkono Muhammad ibnul Munkadir alaihi ing atase niku Arabi khamsatan ing 5 dirham. Setelah terjadi perdebatan, penjualnya Muhammad bin Munkadir makso balekno nyusui. Akhirnya terpaksa pembelinya mau. Ya. Terus fansorofa mongko muli budalan sapa mulih sapa al-Arabi wong Arabi. Arabi itu pembelinya. Kan ada orang Arab, ada Arab. Arab ini orang gunung, wong desa, wong Wajak, Sumawi, wong desa. Bulu Lawang Arab, kuto. Nah, wong desa nang kuto kan gak rego. Maka dia itu kelarangan. Muhammad bin Munkadir tidak mau ada orang beli kemahalan dikembalikan. Nah, terus orang itu heran. Faj'a yas'alu takon sapa mengkuna Arabi wa yaqulu ngucap sapa Arabi man hadza syekh. Man iku sapa? Hadza syekh utai kila syekh. Orang gunung yang beli tadi heran. Kok ada ya orang jualan enggak mau untung, maksa balekno. Sopo? Ini siapa? Pedagangnya ini siapa sih? Kok hebat begini? Kok ada pedagang enggak mau dikasih untung ini? Artinya untung yang lebih enggak mau. Dia pergi sambil tanya siapa penjualnya ini. Faqila lahu hadza Muhammad ibnul Munkadir. Itu penjualnya namanya Kiai Muhammad ibnul Munkadir. Faqala ngucap sapa Arabi la ilaha illallah. Hadza utaikila Muhammad ibnul Munkadir iku alladzi wong nasnaki kang amri siraman kita. Amri minuman kita. Bihi kan mengkono syekh fil bawadi ing dalam piro-piro alas ida kohatna nalikane kepailan nalikane paceklik gitu. Nalikane paceklik gitu. Jadi dia tidak tahu kalau yang jual itu Muhammad ibnul Munkadir. Artinya orang zaman dahulu kiai pun nyambut gairek.
Muhammad Ibnul Munkadir ini seorang kiai besar. Orang mendengar namanya tidak tahu siapa dia. Artinya namanya sudah termasyhur. Ya. Lah, orang gunung tadi itu yang melakukan jual beli di pasar baru tahu kalau ternyata penjual itu Muhammad Ibnul Munkadir. Padahal dia katanya, saya di hutan, kalau nggak ada air itu berdoa pada Allah dengan tawassul pada Muhammad Ibnul Munkadir. Ternyata yang ditawasuli itu, yang dibuat tawassul itu pedagang kain di pasar. Artinya wali, ya, terkenal wali. Dibuat tawassul, ya Allah dengan berkahnya Muhammad Ibnul Qadir, berilah kami air, berilah kami hujan. Orang-orang itu berdoa dengan menyebut nama dia. Dia masih hidup. Dan ternyata dia profesinya sebagai penjual kain. Jadi orang dahulu ya, walaupun kiai besar, wali, tapi ya nyambut gawe rek. Menurut. Ini supaya kamu pahami, santri jangan loyo, jangan lemot, gak gelem nyambut gawe turu kan. Ruang betul, coba turu. Santri udah turu wae. Lihat ini, dengarkan. Orang sekelas Syekh Muhammad Ibnul Munkadir, seorang wali besar, seorang kiai hebat, itu loh dagangan kain di pasar. Artinya jangan malu jualan, jangan malu ya. Jangan malu bekerja. Malulah kalau kamu mengemis. Itu bukan aib ya. Dagang itu bukan aib. Baik, jadi kamu jangan malu. Bekerja apapun jangan malu. Profesi apapun jangan malu. Mau ikut dagang sandal, dagang sabun, tukang cukur, tidak masalah. Usaha apapun jangan malu. Malulah kalau kamu mengemis. Malulah kalau kamu mencuri. Kamu harus malu. Kalau kamu bekerja dengan baik jangan malu. Saya ini dulu di pondok, ya bukan sombong, bapak saya kiai. Saya dulu di pondok itu bagian ngangkat semen itu. Saya di pondok itu ngewangi tukang nguli itu. 1 tahun saya ikut tukang nguli itu. Setiap hari ngangkat pasir, ngangkat bata, ngudek lulu. Artinya saya nggak merasa malu. Bapak saya kiai nggak tak buat, Gus dibuat kayak lapangan. Pondok nggak ada, sama semua sudah. Saya mondok dapat 3 hari. Saya masih ingat dapat 3 hari. Karena saya mondok di Lirboyo dulu diantar sama ayah saya, sama kakek saya. Begitu sampai di pondok, sowan dalam-dalam. Nah di Lirboyo ini ada Gus Maksum. Ini seorang kiai yang pendekar. Dan dia ini memang punya kesenangan untuk wirausaha. Beliau itu suka bekerja. Yang ngingu wedhus, ngingu sapi, lele, belimbing, kebun. Dia punya macam-macam usaha. Saya masih baru mondok, dapat 3 hari dipanggil. Sengaja dikerjai sama Gus Maksum. Manggil teman saya namanya Saiful. Pul, delon wingi kanca wiku, rupane anak kiai. Nggih Gus, celun ngono ini. Dipanggil saya, masih baru. Timbalin apa? Kile, paculen teletong. Kandang. Tak delok sapine 8. Waduh. Teletonge akeh. Katanya beliau, paling mek selikur keranjang. Nggih. Padahal aku ke omah gak tau nyekel pacul. Weh tak pacul sampai siang sampai hampir sore. Emang dilatih. Katanya Gus Maksum pada teman saya, anak kiai kudu dilatih. Jika ingai-ingi, jika sumbung. Seperti itu. Jadi saya pacul teretong, ya gelem. Awakmu saiki buat sampah gede kayak Prakawati. Jangan malu, kamu itu bekerja berbuat baik di pondok. Bersihkan sampah, nyapu, itu suatu kebaikan. Saya dulu kerjaan saya itu nguras jeding, nguras belumbang, bersihin got biasa. Saya itu cari makannya lele. Gus Maksum itu ngingu lele. Pakannya apa? Uget-uget sehingga pecaran abang-abang. Badek-badeknya saya uget-uget. Bisa, tidak masalah ya. Jangan malu bekerja. Itunya dia mengajari saya untuk tidak gengsian. Jadi jangan gengsi bekerja. Gengsilah kalau kamu minta. Gengsilah kalau kamu mencuri. Ya. Moga-moga diberikan pekerjaan yang berkah.